Selamat siang semuanya, Assalamualaikum. Hari ini judulnya Anak Sehat Alami, di mana kalau di pertemuan yang tahun lalu saya bicara mengenai semua ilmu yang dibekali kepada orang tua nggak bisa jalan kalau orang tuanya nggak bisa menolong dirinya sendiri. Ya, mau belajar penanganan di rumah, rational use of medicine dan sebagainya. Kalau dia udah panik, buyar semua. Ya, yang penting gue baru tenang kalau ketemu dokter, gitu kan? Ya, jadi itu prinsip pertama yang nggak boleh lepas ya. Kalau Anda belum bisa mengelola energi, pikiran, perasaan Anda sendiri dalam, sulit sekali kita bisa menjalankan pakem-pakem dan tips baik yang sebenarnya sudah tersedia buat merawat anak. Ya, jadi saya tidak akan berbusa-busa mengulang itu lagi, tapi ini adalah lanjutannya. Kalau Anda sudah mulai bisa tenang dan mulai bisa melihat dengan jernih tumbuh kembang anak Anda dengan segala macam dinamika permasalahannya, apa yang bisa Anda lakukan untuk mensupport lebih jauh, melakukan membantu secara langsung. Praktek saya di klinik sebagian besar tetap klien dewasa ya. Klien anak saya yang tetap adalah anak-anak saya 2 orang, Kinan umur 8 tahun sama Atisha umur 3 tahun. Waktu Atisha lahir 3 tahun yang lalu, saya berpikir bagaimana saya bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari selama dari tahun 1988 sampai kemudian mulai praktek kira-kira 10 tahun yang lalu kepada anak. Ya, saya mulai gimana caranya saya merawat anak saya secara alami gitu. Karena goal saya sebagai orang tua, slide, saya nggak tahu apakah ini goal Anda juga. Tapi goal saya ingin anak saya bisa sehat lahir batin secara lebih natural. Itu cita-cita pertama saya gitu ya. Kedua, saya ingin meminimalkan exposure toksin dan kimiawi sebisa saya. Ya, kalau harus nggak apa-apa, tapi kalau bisa diminimkan lebih bagus. Baik dari makanan, dari udara, dari lingkungan dia tumbuh kembang dan sebagainya. Ketiga, saya pengen kalau anak ini punya potensi sekian, maka dia bisa tumbuh sesuai dengan potensinya. Dalam pengamatan saya dan praktek saya, kadang-kadang potensinya sekian, tumbuhnya tidak full karena banyak intervensi tidak natural yang dilakukan. Yang barangkali dilakukan dengan niat baik tetapi dia menghambat tumbuh kembangnya secara optimal. Dan kemudian saya juga merasa bahwa semangat, yakin bisa dan positive thinking sangat tidak cukup. Ya, pengen hidup natural kayaknya keren, back to nature gitu ya. Jadi saya merasa orang tua perlu 2 at least kotak perkakas, toolbox ya. Kotak perkakas pertama adalah dia perlu bekal keterampilan self healing, menolong dirinya sendiri minimal kalau dia panik atau dia khawatir ya. Siapa yang pernah ngalamin, saya tahu salah satu ada yang baru ngalamin tapi saya sendiri pernah ngalamin, bayinya jatuh ke jeduk waktu masih bayi. Ada yang pernah ngalamin ya, yang dikatakan itu tanda-tanda bayi mau gede. Panik gak? Lumayan ya, gitu kan rasanya kan ya. Dan itu terjadi di bayi saya 2 kali, umur 4,5 bulan sama umur 7 bulan ya. Gak mungkin bisa menenangkan bayi kalau kita panik ya. Waktu itu, kejadian pertama waktu anak saya 4,5 bulan subuh-subuh dia jatuh di atas lantai keramik, kepalanya duluan. Gitu ya. Terus kita kaget ya, terbangun, terus bayi saya nangis tentunya kaget, berusaha disusui nggak mau, saya juga masih ngantuk-ngantuk, ada apa. Kemudian saya lihat upaya istri saya untuk menenangkan bayi, dia tidak mau disusui, istri saya juga masih panik, saya juga panik gitu. Akhirnya tiba-tiba sedikit demi sedikit kewarasan saya muncul, saya bilang oke, kita nafas dulu aja. Jadi istri saya begini sambil megang bayi nangis. Di nafas ketiga, tangisannya berhenti. Ya, dari jam 4 pagi subuh-subuh ya, tiba-tiba diem ya. Dan baru pada saat itu saya mulai bisa ambil essential oil untuk menenangkan shock. Dan bayi tertidur, kita melakukan proses trauma healing selama 20 menit yang dipelajari di keterampilan self healing. Habis itu semua bisa tidur, jam 8 pagi bayi bangun seperti tidak pernah ada kejadian apa-apa. Ya, hanya hari itu dia ekstra menyusu lebih banyak, itu aja. Dan waktu itu obatnya sederhana banget, sebentar, dalam keadaan ngantuk-ngantuk nih, sebentar. 3 kali ya. So, sederhana, itu yang pertama ya. Jadi saya sangat menyarankan setiap orang tua atau kalau bisa kalau sebelum punya anak lebih bagus belajar self healing ya. Proses belajarnya cuma 6 jam, Anda bisa pakai keterampilannya seumur hidup ya.
Tapi hari ini saya nggak bahas self healing, cuman saya bilang itu prasyarat untuk bisa mengaplikasikan seri nomor 2, yaitu oke, kalau saya sudah tenang, saya sudah bisa lihat jernih, anaknya sakit nih, gimana caranya saya nolongnya? Ini yang mau saya bahas hari ini. Oke, slide. Nah, waktu saya mulai berpikir dari latar belakang pendidikan saya, akupunktur ini itu, gimana caranya mengaplikasikan kepada anak? Ya saya bayangkan saya punya bayi berapa minggu usianya, saya mau mengaplikasikan akupunktur pada anak. Ya. Bukan ide yang terlalu klop ya, kecuali kalau Anda dokter akupunktur di Cina. Karena menurut saya orang yang praktek akupunktur di Cina itu adalah orang yang paling ekstrim di dunia. Ya. Dia bisa taruh 20 jarum di atas kepala bayi gitu ya. Saya nggak kebayang ya, saya ngeliat kepala anak saya aja nggak tega gitu. Jadi saya nggak, kan kalau anaknya misalnya di sana epilepsi, saya dapat cerita dari teman saya yang magang di Cina, itu jarumnya tidak dicabut, dia pasang jarum beberapa, nanti disisain 2, jadi anaknya pulang kayak serangga, ada antena, nanti di rumah suruh copot sendiri ya, sembuh sih tapi ekstrim gitu ya, dan saya tidak berminat menuju ke sana. Kedua, misalnya sehat secara alami, herbal, ya ampun minum obat aja udah susah, obat medis yang bentuknya udah bagus, bulat, pil susah, apalagi herbal yang digodok, pahit, panas ya, susah. Jadi menurut saya menangani kesehatan anak itu nggak bisa sama persis sama bagaimana menangani kesehatan dewasa. Setuju nggak? Ya, anak punya perilaku yang berbeda. Nah, dari kacamata kedokteran timur atau oriental, Anda pernah lihat simbol yin atau yang kan? Yin itu lebih ke pasif, feminin, intuisi, merasa ke dalam ya. Yang itu lebih aktif, ekspresif, maskulin. Nah, seluruh anak itu lebih yang daripada yin. Oke? Lebih aktif ya. Dan energi mereka bergerak dengan cepat. Itu sebabnya mereka kalau sakit cepat sembuh. Karena energi mereka bergerak aktif sekali. Begitu aktif, tidak sama seperti orang dewasa ya. Kita kan makin dewasa kita makin yin, makin makin yin ya. Anak kecil kan yang banget ya. Jadi si energi hidup yang disebut dengan qi itu mengalir harus seimbang yin yang-nya. Dia mengalir di jalur-jalur sirkuit elektromagnetik tubuh yang disebut dengan meridian. Prinsipnya adalah dalam kedokteran timur kita memastikan bahwa energi tersebut mengalir di 12 organ, 12 meridian organ dan seimbang antara yin sama yang-nya. Ya. Tapi si anak kecil agak khusus karena energi yang-nya sangat aktif. Kedua, garis-garis energinya ini kalau pada orang dewasa ya, di tangan tuh ada 3. Pada anak hingga 7 tahun, 3 garis ini lebih kayak satu sungai yang besar. Belum terdefinisikan secara jelas. Jadi sebenarnya terapi akupunktur yang pakai jarum gak begitu efektif untuk anak hingga 7 tahun karena titik-titik akupunkturnya belum terdefinisi secara jelas dan masih agak bergerak gitu ya. Jadi waktu itu ini saya tahu nih, saya menceritakan suatu bahasa yang tidak familiar dengan kehidupan Anda sehari-hari, tapi dilema saya waktu itu. Di jarum gak bisa, dikasih obat susah, herbal apalagi. Saya gimana mau mempraktekkan kesehatan alami pada anak gitu, itu backgroundnya. Akhirnya saya menemukan 2 jenis terapi yang sangat bermanfaat ya. Oh ya, satu lagi saya coba juga pijat ya. Cuman prosesnya pijat itu kan anak gak bisa diem ya. Kalau dia tidur dipijat bangun, kalau lagi bangun dipijat kabur ya kan. Jadi agak susah. Jadi saya menemukan 2 hal. Bukan menemukan artinya menciptakan. Saya bertemu dengan 2 ilmu. Satu essential oil ya, atau minyak asiri aromaterapi. Setelah berapa lama pakai, mereka punya afinitas ya, kecintaan terhadap bahan-bahan alamiah yang tidak pahit diminum karena memang gak diminum, cuma dioles atau dihirup. Dan menurut saya itu sangat memudahkan. Kedua adalah shonishin. Shonishin itu adalah akupunktur versi Jepang untuk anak. Gak pakai jarum, dia pakai peralatan kecil-kecil kayak peralatan Algojo ini ya. Mungkin gak tahu dari sana kelihatan atau enggak, ini semuanya dari stainless steel. Ini peralatan shonishin untuk terapis profesional ya. Dan memang gak saya temukan di sini, adanya di Jepang. Tapi untuk terapi di rumah, Anda bisa menggunakan shonishin versi sederhana, yaitu sendok kecil dan garpu kecil. Anda pasti bertanya-tanya kan kenapa di Twitter sama di SMS suruh bawa sendok sama garpu ya. Kita tidak akan pesta koktail ya, kita akan latihan shonishin dengan peralatan sederhana ini. Jadi 2 hal ini yang hingga hari ini membantu saya merawat anak dan saya ingin share ke Anda sebagai sesama orang tua. Ya, karena saya bukan
profesional terapis spesialis anak, bukan ya. Pasien anak saya yang tetap ya anak-anak saya aja gitu. Tapi saya mau membedakan bahwa dalam kesehatan anak, supaya nanti bahasanya nggak bingung, ada 3 ranah di mana kita bicara kesehatan anak. Nah ini mungkin slide-nya harus saya mundurin. Jadi level pertama kesehatan anak adalah kita bayangin bangun rumah ya, fondasi. Fondasi kesehatan anak itu lebih mengacu kepada modal dasar dia untuk hidup dan sehat atau imun sistemnya ya. Kalau anak itu punya modal dasar yang baik, dan ini biasanya dibentuk dari waktu dia masih dalam janin hingga awal kehidupannya, maka modal dasar ini menjamin dia punya daya tahan dan resiliensi yang baik untuk sehat, mencegah penyakit maupun tumbuh kembang yang baik ya. Menurut saya ilmu kesehatan kedokteran barat tidak terlalu sering membahas ini kecuali dari kacamata ASI. Ya. ASI adalah barangkali salah satu, if not satu-satunya pendekatan kedokteran barat yang mementingkan pada prevention. Ya. Dengan kita memberikan ASI, imun sistem lebih baik, dia jadi lebih tidak rentan terhadap penyakit. Sementara pendekatan yang lebih sering saya dengar adalah mengobati penyakit. Kalau sudah terlanjur sakit harus dilakukan apa? Tapi kuratif itu sebenarnya kalau bahasanya Mbak Tiwi repot dan gak keren gitu ya. Karena kalau udah keburu sakit susah ya kan. Kedua sebenarnya tugas kita bukan bawa anak ke dokter pada saat sakit, tapi bagaimana merawat dia supaya dia kalau bisa gak sakit. Atau kalaupun sakit dia bisa recover dengan natural. Anda tahu boneka anak-anak yang tinggi isinya udara, bawahnya ada pasir. Terus kalau ditoyor mantul ya. Bagi saya kesehatan tuh seperti itu. Bukan anak atau kita gak pernah sakit, tapi ada daya pantul kembali sehat yang merupakan ekspresi daripada si fondasi yang baik. Kalau fondasinya baik, dia bisa sakit, balik lagi. Ya. Sakit, balik lagi. Ya. Cuman kadang-kadang sakit, orang tua panik, ya, kemudian kita melakukan intervensi. Intervensi tersebut punya dampak jangka panjang yang daya pantulnya bertahap akan berkurang. Ya. Lama-lama imun sistem dia jadi disfungsi. Ya. Tapi saya bicara level 1 adalah bagaimana kita memperkuat daya tahan anak terlepas dia lagi sakit atau dia lagi sehat. Itu fondasi, oke? Ada anak yang bawaannya masalahnya pernafasan melulu, pasti banyak ketemu ya. Banyak anak yang punya problem alergi melulu. Kalau misalnya dia lemah di elemen tanah, dia akan selalu punya masalah pencernaan. Lemah di elemen logam, dia akan selalu punya masalah pernafasan. Lemah di elemen api, dia akan cenderung secara psikologis sensitif, prone to nightmares ya, gampang dapat mimpi buruk dan sebagainya, emosional dan lain-lain. Nah, konstitusi ini Anda sebagai orang tua nggak bisa kerjakan di rumah, harus terapis atau praktisi kedokteran timur karena ini melibatkan diagnosa yang lebih tinggi. Tapi yang level nomor 1 memperkuat pondasi sangat bisa. Anda sudah punya modal dengan teori ASI misalnya, juga dengan hal-hal yang saya mau share hari ini. Ya. Kemudian level 3 baru simptomatis. Nah ini nih biasanya pertanyaan di Twitter nih. Bayi sekian minggu, demam sekian derajat, ngapain? Bayi meler, sudah 4 hari, ngapain? Bayi kulitnya muncul bercak-bercak merah. Jadi sifatnya lebih kepada gejala kesehatan yang silih berganti sehari-hari dan kita menangani juga di level ini. Ya. Jadi ketika Anda mulai melihat kesehatan anak Anda harus clear sekali. Saat ini saya lagi mau mengurus level mana. Ya. Kalau Anda sekedar peduli kalau anak saya sakit, batuk, obatnya apa, maka itu level 3. Ya enggak? Kalau Anda pengen membuat kesehatan anak Anda lebih baik secara general, maka level 1. Tapi kalau Anda pengen bahwa dia punya, setiap anak secara genetis pasti punya kadang-kadang kelemahan tertentu yang kadang-kadang turun-temurun juga dari keluarga. Dan memperkuat tendensi lemah tersebut sehingga dia bisa tumbuh dengan baik, itu level 2. Oke? Nah hari ini saya akan bicara mengenai level 1 dan level 3. Level 2 nggak bisa diajarkan kalau Anda tidak belajar secara lebih lengkap. Oke? So slide 2 kali, thank you. Ya, yang pertama adalah essential oils ya, atau bahasa Indonesianya minyak asiri ya. Saya terus terang baru ketemu ini kurang lebih setahunan yang lalu. Diperkenalkan oleh seorang teman. Tadinya saya pakai untuk diri saya sendiri karena essential oil sangat bermanfaat juga untuk orang dewasa ya. Essential oil ini juga seperti saya ceritakan sangat bermanfaat buat anak, terutama untuk level 3 ya.
Kalau Anda bukan jadi praktisi profesional sebagai orang tua ngurus anak, dia jadi banyak kepake banget. Tiba-tiba demam, pakai oil apa? Tiba-tiba diare atau konstipasi, pakai oil apa? Tiba-tiba muntah, pakai oil apa? Tiba-tiba ada luka gores, pakai oil apa? Luka lebam, pakai oil apa? Luka bakar, pakai oil apa? Jadi lebih kepada simptomatis ya. Tapi simptomatis yang ditangani secara alami dan pada umumnya pengalaman saya dalam 24 jam atau kadang-kadang jauh lebih cepat dari 24 jam reaksi sudah ada. Jadi Anda tidak harus memecat dokter anak Anda hanya gara-gara Anda belajar essential oils. Tapi kadang-kadang kan juga seperti Mbak Tiwi cerita penyakit belum bisa didiagnosa kalau baru 1-2 hari ya Mbak. Karena perjalanan penyakit butuh waktu. Kedua kadang-kadang indikasinya belum kelihatan jelas di hari pertama. Tapi kan Anda nunggu beberapa hari sampai penyakitnya jelas. Perasaannya kan gitu kan? Nah, ada sesuatu yang Anda bisa lakukan secara alami untuk membantu recovery anak Anda. Oke? So, hal pertama mengenai essential oils adalah penting sekali Anda memakai oil yang namanya pure therapeutic grade oil. Ya. Artinya oil ini murni, tidak dicampur apapun, tidak dicampur sintesa palsu. So pertama penting sekali pakai pure therapeutic grade oil. Kenapa? Karena kalau tidak murni meskipun baunya mirip, efek terapeutiknya lain. Ya. Dan sebenarnya saya pertama kali kenal aromaterapi sudah lama, lebih dari 15 tahun yang lalu. Tapi saya nggak pernah pakai dalam praktik saya karena menurut saya kurang efektif. Baru setahun yang lalu saya ngerti bedanya antara oil yang biasa dibeli di pasaran dengan oil yang pure therapeutic grade, memang efeknya kayak langit dan bumi. Ya. Contoh misalnya oil peppermint yang saya pegang ini, satu tetesnya itu identik dengan 26 atau 28 cangkir peppermint tea. Thank you. Satu tetesnya identik dengan 26 sampai 28 cangkir. Jadi nanti kalau Anda cobain, itu kuat sekali efeknya. Baik wanginya maupun juga efeknya ke tubuh. Ya. Saya tahu ada lebih dari satu merek yang pure grade therapeutic oil, tapi saat ini yang saya pakai namanya Young Living. Ya, dan ini di Jakarta udah ada beberapa tempat yang menyediakan dan itu yang saya pakai sehari-hari untuk anak-anak saya dan saya sendiri di rumah. Dari proses penanamannya sampai kultivasinya, sampai distilasi untuk dapat oilnya, sampai testing untuk ngetes kemurniannya, sampai pembotolannya dia pakai standar yang sangat strict. Jadi saya merasa nyaman untuk pakai ini. Ya. Essential oil itu mengandung fungsi secara alam, dia antibakterial. Artinya apa? Antibiotik. Antibiotik yang disediakan oleh alam. Ini patokan penting ya. Untuk anak, aplikasi yang paling aman, kalau Anda tak ragu-ragu taruhnya di mana ya? Pilek di hidung, apa saya taruh di hidung? Sakit mata, apa saya tetesin di matanya? Enggak ya. Yang paling aman adalah mengoleskan di kedua telapak kaki. Oke. Di telapak kaki adalah jalur paling cepat kedua setelah hirup atau minum. Karena ketika Anda oles di telapak kaki, kalau saya nggak salah dalam 20 menit dia sudah masuk di dalam sirkulasi darah. Ya, jadi pada bayi maupun anak paling gampang di telapak kaki. Kalau bayinya masih muda sekali, barangkali 0 sampai 3 bulan atau 6 bulan, setelah Anda teteskan oilnya di tangan, gosok, tunggu 30 detik baru pegang telapak kakinya. Jadi jangan langsung basah-basah karena mungkin terlalu kuat ya. Tapi kalau udah di atas 6 bulan Anda bisa tetes langsung oles ya. Nanti saya akan demokan sedikit, saya jelaskan dulu teorinya. Ya. Ini sangat bermanfaat buat gejala kesehatan sehari-hari dan tidak cuma bermanfaat, tidak sulit dikasih ke anak karena biasanya anak suka sama baunya. Silakan Anda cobain. Kalau Anda bawa anak dan nggak bareng sama partner Anda, lebih baik jangan lakukan karena nanti Anda pegang pegang badan anak Anda jadi pedes ya. Oke, peppermint ini sangat bermanfaat buat redakan demam. Ya, kalau anak Anda demam, biasanya Anda bisa oles di telapak kakinya setiap 1 jam. Ya, setiap 1 jam. Kedua, dia juga mengatasi hidung mampet. Kemudian kita tahu peppermint tea adalah digestive support yang baik ya kalau kita lagi sakit perut atau kita biasanya minum teh peppermint ya. Jadi sama, dia bisa mengatasi sakit perut, mual, konstipasi. Kalau migrain pada orang dewasa biasanya dioles di temple, di pelipis ya. Kemudian di riset sebuah studi
minyak peppermint meningkatkan konsentrasi mental dan kemampuan belajar anak. Jadi tadi saya bilang 1 tetes itu identik dengan 26 cangkir. Udah mulai kecium di ruangan nggak? Ya, kuat sekali 1 tetes, dia potent sekali. Ya. Kita nggak cobain semua oil, ini peppermint kita cobain aja supaya Anda punya experience langsung ya. Kalau konstipasi, kalau pada bayi yang masih kecil, tetap amannya semuanya di kaki. Tapi kalau dia udah agak besar di atas 6 bulan, Anda bisa gosok di sekitar perut. Kalau buat dia terlalu dingin atau terlalu panas, maka Anda boleh nanti dilusi namanya, dicairkan dengan minyak vegetable, misalnya olive oil atau VCO. Jadi boleh dicampur di tangan Anda dulu peppermintnya sama VCO baru dioles. Apakah aman untuk bayi yang alergi? Tergantung dia alerginya apa. Kalau dia alergi terhadap peppermint, obviously nggak aman. Oh enggak, kayak ya kan? Karena saya itu alergi terhadap minyak telon, minyak kayu putih gitu. Kalau Anda ragu-ragu itu aman atau enggak, saya sarankan Anda coba dulu di telapak kaki sedikit. Kalau dia tidak ada reaksi, maka Anda bisa teruskan. Tapi kalau misalnya dia bereaksi, segera kasih minyak vegetable untuk yang banyak supaya dia jadi terdilusi. Karena jangan pakai air. Kalau pakai air makin kuat. Oke, jadi kalau Anda merasa efeknya terlalu kuat, dicairkannya dengan minyak sayur, bisa minyak zaitun, minyak kelapa, banyak sekali oilnya. Ada juga sebenarnya dari merek yang sama, namanya V6, V6, itu campuran dari 6 buah minyak sayuran yang biasanya dijadikan pencampur. Jadi misalnya Anda mau bikin minyak pijat, nah Anda essential oilnya apa, dicampur sama itu nanti bisa buat urut gitu. Ya? Kasih Mas. Okay. Bisa dipakai setiap hari dan essential oil itu salah satu cirinya adalah kalau Anda terlalu banyak pakai, dia otomatis akan dieliminasi oleh tubuh, ya. Dan dia punya semacam inteligensi alami untuk mencari di mana sektor organ yang membutuhkan gitu. Jadi relatif aman sih. Ya, kalau anaknya sehat jangan dipakai sering-sering. Tadi saya bilang sejam sekali hanya kalau demam. Ya. Dan sehari-hari biasanya saya nggak pakein ke anak kalau peppermint. Kalau lavender yang sebenarnya lebih soft itu bisa dipakai harian. Atau ada satu lagi nanti namanya Thieves yang memang dia meningkatkan daya tahan tubuh. Peppermint biasanya pada anak saya lebih pakai untuk menyegarkan udara ruangan dia. Atau kalau dia ada simptom yang ini ada gejala baru dipakai. Oke, enak baunya? Ya, so itu peppermint. Kedua, lavender. Lavender ini konon adalah ibu dari segala jenis essential oil ya. Dia bersifat antihistamin ya, sehingga dia cocok untuk reaksi alergi, anti anxiety, meredakan kecemasan. Kita tentunya nggak pernah cemas sama sekali ya. Kemudian anti inflamasi atau meredakan peradangan ya, peradangan. Dia cocok sekali, ini keyword ya, lavender untuk problem kulit. Oke, lavender kulit. Dari mulai bisul, luka gores, luka bakar, lebam, gatal, bekas gigitan nyamuk dan sebagainya. Ini sangat cocok. Diaper rash, apa tuh? Rash yang akibat pipis di popok ya. Kemudian dia juga membantu menghentikan pendarahan. Bila ada perdarahan terbuka, langsung tuangkan di atas lukanya. Langsung dituangkan di atas lukanya, nggak jadi masalah. Dan dia akan membantu menghentikan pendarahan secara alami. Ya. Dan dia tidak perih di atas luka. Kalau Anda teteskan peppermint di atas luka terbuka, eng-eng, ya. Lavender enggak. Tapi kalau ditetesin di mata masih perih, jangan ditetesin di mata ya. Selalu untuk essential oil, hindari mata. Termasuk kalau Anda teteskan di anak Anda, make sure tangan dia nggak megang area itu, kemudian megang matanya. Ya, itu sebabnya di telapak kaki agak jauh. Dia harus usaha ekstra untuk megang, ya. So, jadi kulit, pendarahan, merilekskan dan menenangkan ya. Kalau anak Anda sedang ekstra aktif atau sulit tidur, lavender bisa dipakai di kaki, sedikit di pelipis ya. Atau di mata ketiga sedikit karena dia nggak pedes. Kemudian dia biasanya akan istirahat dengan enak. Atau pada anak yang overaktif, Anda bisa teteskan beberapa tetes di punggungnya terus digosok, biasanya dia kemudian akan oke? So, lavender. Nah, ini yang penting nih. Ini menurut saya setiap rumah wajib punya ya. Namanya Thieves ya. Thieves ini sejarahnya adalah, saya lupa tahun berapa di Eropa sempat ada yang namanya Black Plague. Semua orang meninggal kena wabah itu. Dan Black Plague itu entah penyakitnya apa, tapi ada beberapa perampok yang kerjanya adalah dari satu kota ke kota lain, ketika penduduknya udah mati dia ngerampok barang-barang
berharganya gitu ya. Ini konon kisahnya begitu. Tapi mereka nggak ketularan karena mereka pakai rempah-rempah tertentu untuk mendongkrak imun sistem mereka. Nah, konon katanya waktu ditangkap hukumannya akan diringankan kalau diceritakan resep ramuannya apa. Dan tips ini, makanya tips kan artinya pencuri kan. Tips ini adalah formulasi dari 7 essential oil yang sebagian adalah rempah-rempah tersebut. Clove itu cengkeh, lemon, cinnamon bark itu akar kayu manis ya, batang kayu manis. Eucalyptus radiata, Anda tahu eucalyptus kan? Dan juga rosemary ya. Jadi dia kombinasi dari beberapa oil dan ini sudah distudi dalam beberapa studi universitas, dia efektifnya 99,97% membunuh bakteria. Ya, termasuk penyakit MRSA dan juga banyak sekali bakteri yang Anda bisa lihat di internet deh, Google sendiri aja, Thieves Research ya, ada banyak studinya. Dia menguatkan daya tahan imun tubuh dan mencegah terjadinya penyakit flu dan colds ya. Nah, kuncinya begini, Anda tahu kan kalau orang mau sakit minimal di badan Anda sendiri yang udah mulai kayak awal-awal mau sakit tuh, leher mulai nggak enak, badan mulai sumeng ya, mulai sedikit sakit kepala, badan mulai linu-linu. Sebenarnya kalau Anda melakukan intervensi natural saat itu biasanya dia nggak jadi ya. Nah, kalau Anda pada orang dewasa, tipsnya Anda bisa tetesin di air langsung diminum setetes ya. Thank you. Oke. Kalau mau diendus botolnya aja ya, dikelilingin aja diendus ya. Tapi hidung Anda jangan nyentuh ujung botolnya ya. Jadi kalau pada anak, di mana aplikasi yang paling aman? Exactly ya. Jadi kalau anak Anda sudah mulai ada gejala kayak mau sakit ya, temperatur mulai naik dan awas, pakai tips di kakinya ya. Pakai bisa sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, it's okay ya. Dan itu biasanya akan mencegah dia untuk terinfeksi atau jadi sakitnya. Kalau di sekolahnya lagi ada wabah, sebelum sekolah, sebelum dia pakai kaos kaki sepatu, oleskan dulu di kaki, dia berangkat. Biasanya dia akan lebih kuat imun sistemnya menghadapi itu. Saya punya cerita nih ya, kira-kira 6 bulan yang lalu, saya ditelepon oleh pasiennya Ibu Robin Lim, tahu yang di Bali? Pasiennya di Jakarta, bayi 4 bulan, muntah-muntah 8 kali sehari. Oke, dikasih ASI, nggak bisa kan karena muntah. Kemudian dibawa ke dokter, dikasih obat, obatnya dimuntahin juga. Ya. Jadi ibunya bingung mau gimana. Saya kirimin 2 oil. Yang satu namanya Thieves yang tadi saya jelasin karena pasti ada infeksi, saya nggak tahu infeksi apa. Kedua saya kirim yang namanya Digest. Digest itu adalah untuk pencernaan muntah-muntah. Saya bilang ibunya selang-seling setiap 3 jam. Jam 6 pagi Thieves di kaki, 1 tetes untuk 2 kaki cukup karena bayi 4 bulan. Jam 9 Digest buat muntahnya. Jam 12 siang Thieves, jam 3 sore Digest. Jam 6 sore Thieves, jam 9 malam Digest, gitu selang-seling setiap 3 jam ya. Dalam 24 jam muntahnya turun jadi 1 kali sehari. Okay. Besokannya lagi udah berhenti, dia bisa makan lagi dan sekarang sudah sehat ya. Itu dengan asumsi saya nggak pernah ketemu bayinya karena dia nelfon dari kondisi agak jauh. Dia panik mau nggak tahu mau ngapain, udah ke dokter obatnya nggak bisa diminum. Kebetulan kawan saya bisa kirim oilnya ke rumahnya, dikirim langsung dipakai. Jadi kadang-kadang memang ada kondisi di mana ASI nggak masuk, obat nggak masuk. Menurut saya aplikasi oil di kaki itu pasti masuk ya, atau dihirup pasti masuk dan biasanya dalam 24 jam sudah menolong, bukan karena oilnya saja yang manjur, tapi ingat anak itu kan yang ya, YANG ya, energinya cepat berubah. Jadi ketika Anda intervensi secara alami dia cepat sembuh juga. Oke? So hati-hati dengan Thieves karena dia bersifat panas. Jadi kalau Anda tes dulu kalau di kaki bayi Anda sensitif, boleh pakai Thieves tapi encerkan dengan minyak sayur tadi. Tapi kalau dia sudah agak besar, biasanya disikat langsung, istilahnya neat, N-E-A-T, neat artinya nggak dicampur lagi, langsung ke kaki biasanya nggak apa-apa. Ya. Ada anak-anak yang sensitif sekali sama Thieves, saya nggak tahu kenapa, most of the time nggak apa-apa, jadi tes dulu supaya aman, ya itu Thieves. Kemudian Peace and Calming ya, Peace and Calming ini kombinasi dari oil, tangerine, ilang-ilang, itu kenanga Filipin, blue tansy, patchouli sama orange, jeruk ya. Waktu saya pertama kali nyium, enak banget. Pertama kali saya pakai, saya nggak pernah tidur senyenyak itu rasanya seumur hidup. Malam itu saya tidur pingsan total ya. Jadi tadinya saya pakai buat orang dewasa karena baunya memang enak, agak kejeruk-jerukan dan menenangkan. Tapi ternyata setiap kali anak saya, kadang-kadang anak ada fase-fase tantrum, tiba-tiba dia emosional, marah.
Juga bila mana ada problem terkait tidur ya, zaman sekarang banyak bayi insomnia. Katanya kan insomnia karena stress related, kita nggak tahu juga stresnya apa gitu sebenarnya bayi ya. Tapi pengalaman saya dengan Peace and Calming, dia cukup banyak membantu problem tidur. Tidak hanya pada anak, juga pada dewasa. Ya. Oke, slide. Dan terakhir adalah Digest. Ini kombinasi dari 8 minyak asiri yang semuanya memang menargetkan pencernaan. Tarragon, ginger ya, jahe, juniper. Kenapa juniper diketik 2 kali ya? Itu pasti karena teler kemarin. Anis, fennel, patchouli, lemongrass. Lemongrass itu sereh ya. Dan peppermint ya. Membantu gangguan pencernaan. Kalau Anda mual di perjalanan, Anda bisa hirup peppermint maupun Digest. Kemudian mual, muntah, konstipasi, diare. Juga kadang-kadang kita punya yang namanya hidden food allergy atau hidden food intolerance. Kita nggak tahu bahwa kita alergi tertentu. Begitu makan terus muncul reaksi nggak enak lah, begah, bergas, muntah dan sebagainya. Maka setelah makan bisa dioles di perut. Kalau bayinya masih terlalu kecil di kaki. Kalau dia sudah di atas 6 bulan, 1 tahun bisa di perut. Kalau ternyata reaksinya terlalu sensitif diencerkan. Gampang ya? Jadi hanya hari ini sebenarnya ada 70-an oil, tapi menurut saya 5 yang penting kita punya sebagai, kan biasanya orang di rumah punya medicine cabinet ya, punya kotak obat. Bagi saya kalau mau isi kotak obat alami, 5 ini yang penting tadi peppermint, ya, lavender, thieves, digest, sama peace and calming. Ya, so 5 ini yang saya kenalkan sebagai perkenalan essential oil. Ya, nanti kita bisa tanya jawab lebih lanjut. Sekarang saya memperkenalkan tools yang kedua, boleh? Yaitu Shonishin. Slide. Shonishin ini adalah Japanese Pediatric Acupuncture atau akupunktur Jepang untuk anak. Sejarahnya gini, dia kalau nggak salah baru tahun 1600-an ditemukan oleh para ahli akupunktur di Jepang karena mereka merasa begitu, di jarum nggak bisa, ya kan? Anaknya sakit atau mungkin malah trauma. Kedua, anak punya sifat karakteristik sirkuit energi yang berbeda dengan dewasa. Dipijit lama, ya. Nah, akhirnya mereka menemukan tools-tools sederhana seperti yang saya tunjukkan di depan ini, dan masing-masing tool penggunaannya berbeda. Dan di Jepang mereka bikin yang gambar ikan, bentuk manusia, bentuknya bunga. Kenapa? Karena kadang-kadang anak-anak ketika ngelihat seneng maininnya, ya. Jadi ini cuma salah satu set yang paling umum dipakai. Dan satu hal yang paling signifikan mengenai Shonishin adalah terapinya cuma 5-15 menit. Ya. Dan pada anak itu adalah berkah. Ya. Dalam waktu 5-15 menit, 15 menit kalau Anda belajar ilmu Shonishin secara profesional, kalau Anda ngerjain di rumah paling cuma 3-5 menit. Dalam anak yang serba aktif dan kamu diam, bisa melakukan terapi yang aktif, yang efektif dalam waktu 3-5 menit adalah berkah. Ya, dan perubahan pada anak pada umumnya cepat sekali. Ya, so hari ini saya akan share sedikit mengenai itu. Yang penting, oke, dalam Shonishin sama seperti dalam ngasih masak makanan anak, jangan pernah paksa. Oke, kalau udah dipaksa nggak jalan. Ya, instead Anda harus punya semacam sikap yang fleksibel, open, soft. Ya, saya udah cukup sering melakukannya ke anak saya sendiri sehingga barangkali barrier itu udah nggak ada, bahkan mereka suka menshonishin bapaknya gitu. Cuman saya tahu bahwa kalau kita baru mulai ke anak kita sendiri atau misalnya saya spesialisasi ke anak, kalau ketemu anak yang baru ketemu pasti awal-awal ada resistensi. Nah, bagaimana kita meng-approach resistensi itu yang menjadi penting. Saya terus terang bukan master, guru saya namanya Dr. Soma Glick. Saya melihat dia praktek dengan begitu banyak anak-anak di Bali ya, approach-nya cair sekali, dia nggak pernah mulai di tempat yang sama karena anak tidak selalu memberikan tungkai yang sama, nggak ada prosedur standarnya, tapi selalu bisa melakukan dengan baik dan itu pun sendiri saya masih berusaha menguasai dan mengasahnya ya. Tapi yang paling penting adalah jangan paksa, ajak main, fleksibel sambil terapi. Kedua, ini penting sekali, saya akan ulangi 3 kali, jangan lakukan Shonishin pada saat anak demam. Di atas 37,8 derajat. Oke? Kalau dia demamnya cuma di bawah 37, it's okay. Di atas 37,8 jangan di Shonishin karena Shonishin akan menyebabkan aktivasi dari imun responsnya dan kadang-kadang aktivasi tersebut mengangkat temperaturnya lagi. Nah, kalau dia sudah demam tinggi, diangkat
Nggak lucu ya. So instead kalau dia demam pakai essential oil saja. Peppermint sangat membantu, lemon sangat membantu. Tadi saya belum jelasin lemon ya. Sama thieves sangat membantu karena demam kalau terkait dengan infeksi bakterial atau virus, thieves akan membantu, peppermint akan membantu. Bila mana kulitnya lagi ada reaksi ya, misalnya radang, rash, luka, gatel, memerah, bisul, jangan pernah melakukan teknik garuk. Anda boleh pakai teknik ketuk tapi nggak boleh pakai teknik garuk ya, karena ini akan memperburuk reaksi di kulitnya. Ya, jadi pakem pertama jangan saat demam di atas 37,8. Kedua, jangan pakai teknik yang garuk kalau di atas kulit yang sedang ada reaksi atau rash atau bisul atau gatal. Oke? Kadang-kadang habis terapi terjadi reaksi detoksifikasi natural. Ya, mungkin tiba-tiba dia jadi buang air dan pupnya agak lunak. Ya, macam-macam sih. Tapi cirinya begini, gejala yang dia punya bisa memburuk sebentar. Ya. Atau muncul gejala gangguan baru, atau kambuh gejala lama yang tadinya nggak ada tiba-tiba muncul lagi, tapi munculnya tersebut maksimal 24 jam, habis itu tiba-tiba dia membaik. Ya, ini yang namanya healing response. Ya, bila mana ini terjadi jangan panik. Ya, kalau ragu-ragu hubungi terapis profesional Anda, tapi ini kadang-kadang terjadi ketika Anda menterapi ada pembersihan yang terjadi dan pembersihan tersebut menyebabkan ketidaknyamanan muncul 24 jam, habis itu tiba-tiba berubah menjadi sangat baik. Oke, so salah satu caranya adalah kalau Anda tidak terlalu panik atau tidak terlalu terganggu, tunggu aja. Biasanya kalau lebih dari 24 jam masih ada, Anda harus balik lagi ke dokter. Ya. Tapi kalau sampai 24 jam membaik, artinya kemarin adalah reaksi pembersihan akibat Shonishin Anda. Oke? Kemudian ini penting sekali. Less is better. Ya, orang tua suka kecenderungan over applying ya, terlalu dipraktekin, terlalu harus detail, jangan sampai padahal anak sebenarnya dia butuh stimulasi yang sedikit sekali dengan teknik Shonishin untuk menghasilkan respons. Dan kalau Anda saking pengen detailnya setiap titik, pengen dapat setiap mili, nanti Anda jadi over treatment atau treatment yang dosisnya kelebihan ya. Dan kalau dosisnya kelebihan kurang bagus buat anak. Apa salah satu ciri kalau dosisnya udah harus berhenti? Kalau lagi Shonishin, tadinya kulitnya kering, tiba-tiba dia berlembab, mulai jadi lembab, stop di daerah itu, pindah ke daerah yang lain. Kalau Anda melakukan apa yang saya ajarkan hari ini, Anda harusnya bisa melakukan Shonishin dalam waktu 2-3 menit sudah selesai. Cepat sekali. Oke, slide. Oke, Shonishin secara umum punya 3 teknik ya. Yang nomor 3 itu khusus buat profesional. Kalau Anda belajar kursus Shonishin secara lengkap dengan teori kedokteran timur, Anda belajar yang nomor 3 juga. Tapi untuk yang umum hanya 2, belai atau garuk halus. Nggak sama kerokan ya, kerokan itu ditekan sampai berbekas. Ini enggak, kita nggak sampai berbekas. Kadang-kadang kulit memerah tapi bukan merah karena gores, hanya memerah kayak pink, kayak ada awan pink gitu, itu hanya respons, itu nggak apa-apa ya. Tapi secara halus aja. Nanti saya akan demokan ke beberapa orang biar Anda tahu maksud saya halus itu seberapa. Jadi Anda bisa pakai sendok, kalau alat profesionalnya pakai scraper namanya. Ini kan ujungnya bulat ya, agak melengkung. Kenapa alat ini ya? Karena si alat ini mempercepat proses terapi. Kemudian yang kedua adalah ketuk atau tekan. Nah kalau ketuk atau tekan biasanya areanya lebih point ya, atau sebuah lingkaran kecil di daerah tertentu Anda ketuk-ketuk ya. Kayak Woody Woodpecker tuk 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 ya. Dan ini biasanya lebih ke area untuk mengejar stimulasi titik akupunktur tertentu. Cuman pada anak titik akupunktur tidak terlalu spesifik, jadi Anda nggak harus akurat, nggak apa-apa. Anda bisa pakai di rumah pakai garpu kecil, itu kan ada prongnya ya, ada tiangnya 3 atau 4, Anda bisa pakai itu, Anda bisa pakai tusuk gigi, Anda bisa pakai pulpen yang sudah tidak pakai sedotan, misalnya sedotan kecil, sedotan kecil Anda bisa pakai, jadi yang penting dia tidak tajam dan melukai kulit, karena akupunktur pada anak itu hanya di sebatas kulit saja ya. Dan pada umumnya anak-anak seneng ya, anak-anak yang aktif banget tiba-tiba di Shonishin dia masang ya. Nah dalam Shonishin masih ingat gak tadi ada 3 level kesehatan ya. Level kesehatan pertama adalah pondasi, kita nguatin imun sistem.
dalam Shonishin dengan yang namanya general treatment. Ini yang akan saya ajarkan hari ini. General treatment dia bersifat melancarkan sirkulasi energi di seluruh tubuh dan menguatkan imun sistem anak dan merangsang tumbuh kembangnya secara optimal. Ada satu titik di punggung sini nanti saya tunjukkan, itu standar semua anak pasti diketuk di situ karena konon kata akupunkturis Jepang itu mengoptimalkan tumbuh kembang mereka. Jadi ini level 1. Level 2 constitutional treatment saya nggak bisa ajarin unless Anda praktisi kedokteran timur ya. Terus level ketiga adalah simptomatis, ada titik khusus buat batuk, titik khusus buat susah tidur. Saya bisa ajarin, cuman nggak bisa di sesi ini karena kita butuh workshop yang lebih panjang durasinya dan semua Anda praktek saya perhatikan supaya akurat. Tapi level 1 fondasi saya akan ajarkan sekarang. Slide. Oke, terapi umum ya. Terapi umum caranya begini, kita akan garuk ringan ke arah bawah, nanti ada diagramnya. Kemudian ketuk titik GV12, ini governing vessel 12, titik akupunktur di belakang punggung, nanti saya tunjukkan. Kemudian bila mana Anda berkonsultasi dengan seorang terapis Shonishin, maka dia kadang-kadang akan kasih titik tambahan. Misalnya kalau anak Anda batuk, dia akan bilang tambahin di titik sini. Tapi kalau Anda tidak berkonsultasi dengan terapis Shonishin profesional, maka disitulah Anda tambahin essential oils sesuai dengan keluhannya. Jadi yang nomor 1 dan 2 general, nomor 3 spesifik. Oke? Dan dosis 1 kali sehari sudah cukup. Ya. Baik anak sedang sakit maupun anak sehat. 1 kali sehari sudah cukup karena anak butuh stimulasi sedikit sekali untuk menghasilkan respons penyembuhan. Oke? So mari kita lihat diagramnya. Saya ingin Anda membedakan istilah antara kulit yin sama kulit yang. Ya, ini teori Chinese medicine sedikit ya. Jadi kalau di teori akupunktur ada yang namanya kulit terang sama kulit gelap. Ya, kulit terang biasanya disebut dengan sisi yin, kulit gelap yang. Ya, jadi kalau misalnya tangan, kalau Anda ngadepin tangan Anda ngadep ke atas, maka kulit yang di sini nih, oke, ini kulit terang. Ya, ini kulit gelap, sisi yangnya, yang, yin. Oke, sekarang kaki, ini kulit terang, kulit gelap. Yang sebelah dalam sini kulit terang, ya. Dan biasanya pertemuan antara kulit terang dan kulit gelap itu kalau Anda begini, ini kira-kira di setengah ini ya. Dari setengah ini ke atas kulit gelap, ke sini kulit terang. Oke? Di kaki juga ada pertemuannya. Nah, yang distimulasi pada anak hanya kulit gelap atau sisi yangnya saja, ya. Kecuali bagian depan badan. Sebenarnya bagian depan dianggap kulit terang, belakang gelap. Kenapa gelap? Kejemur ya. Tapi dalam Shonishin, depan badan tetap distimulasi. Arahnya gampang sekali. Kulit gelap, kalau di tangan, kita selalu stimulasi dari bahu ke lengan. Ya. Anda kalau nggak gendong bayi, Anda bisa kalau gendong bayi bayangkan, kalau nggak gendong bayi, pegang aja. Area lengan, ketika telapak tangan Anda ngadep ke bawah, sisi yang ini. Oke, kiri sama kanan. Ya. Oke, ini stimulasinya dengan cara garuk. Garuk. Nanti saya demokan. Oke. Kemudian di kaki sama, kulit gelap. Berarti bagian paha depan, ya, paha depan sama paha samping. Ya, paha depan sama paha samping, sampai bawah. Oke. Demikian juga paha belakang sampai betis sampai bawah. Jadi yang nggak distimulasi cuma paha dalam doang. Oke. Perlu kakinya saya angkat gini biar kelihatan. Ya, jadi cuma sisi dalam aja yang enggak. Jadi paha depan, paha samping, paha belakang, semuanya ke arah bawah. Gampang kan? Kalau lengan, dia cuma lengan yang atas aja. Ya. Kemudian di dada ke arah bawah, lihat panahnya tuh, ke arah bawah. Di perut ke arah bawah juga. Di punggung ke arah bawah juga. Selesai. Ya. Shonishin pelajaran kilat. Jadi tangan ke bawah, ya, kaki depan ke bawah, kaki belakang ke bawah, kaki samping luar ke bawah, kaki samping dalam tidak, ya. Kemudian punggung ke bawah, dada ke bawah, perut ke bawah, itu ketuk. Setelah itu garuk, itu garuk. Kemudian ketuk-ketuknya di titik yang kelihatan nggak di punggung tengah ada merah-merah kayak bercak-bercak itu di diagram. Itu diketuk-ketuk, itu namanya titik GV12. Kalau Anda mau pegang di badan Anda sendiri caranya begini. Kalau Anda nunduk, itu nanti ada
ada tulang punuk-punuk ya. 2, 3 makin turun. Oke? Jadi ini jendolan tulang, ada ruasnya, tulang berikutnya. Sampai 3 kali ruas lompat, itu titiknya. Gimana cara melakukan terapi umumnya? Tangan ke bawah, kaki ke bawah, kaki depan, kaki samping, kaki belakang, dada, perut, balik di belakang, kiri kanan tulang punggung tengah itu ya, otot yang paraspinalis apa itu namanya. Kemudian tengah-tengah punggung atas, ketuk ya. Berapa kali sebelum kita praktek ya? Pada bayi yang sangat sensitif, maka per area 2 kali garuknya. Terus ketuk di belakangnya itu 10 kali aja. Tuh Waga 4, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, kalau dia nggak sangat sensitif tapi sedikit di atasnya itu sensitif 6 sampai 18 bulan, bayi langsing ya. Bayi-bayi model ya. Sedang lemah, maka 3 kali ya. 3 kali dan titik yang di belakang ini kira-kira 15 kali ketuk. Tuh Waga 4 sampai 15 kali. Oke. Kemudian kalau dia lebih dewasa, kira-kira 18 bulan sampai 3 tahun, tubuhnya normal, 3 atau 4 kali per area, ya. Dan gosoknya harus satu arah ya, kalau ke bawah, nanti sampai bawah lompat dulu ke atas, baru gosok ke bawah lagi. Jangan bolak-balik, gosok bawah, gosok atas, gosok bawah, gosok atas, jangan ya. Oke. Dan 15 kali lebih, mungkin 18 kali misalnya. Ya. Kalau dia sudah lebih dewasa dan kuat, 3-5 tahun, tubuhnya full, dan dia lagi sakit karena ada gejala akut aja yang sementara datang, maka 4-5 kali garuk halus, dan 20 kali diketuk titiknya, kira-kira 20 kali. Ya. Nah ini yang informasi penting. Waktu Anda menggaruk, kecepatan garuk Anda nggak boleh gini nih, jangan pelan-pelan gini. Ya, so Anda harus lakukan dengan cepat. Ya. Cepat itu kurang lebih kalau nggak salah, 100 kali garukan per detik. Jadi cepat ya. Nanti saya demokan bentar lagi ya. Demikian juga ketuk, bukan bidik tuk 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 enggak, tapi kira-kira 120 kali ketukan per menit. Ya. Jadi kira-kira 1 detik 2 ketuk. Cepat. Tuk 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 tuk. Anda terima SMS atau pemberitahuan yang bawa alat kan? Nah, silakan keluarkan perkakasnya. Saya pegang tangan saya sisi cembungnya, jadi cekungnya ngadep ke sana. Oke? Dengan 4 jari, jempol saya jepit. Oke? Jadi gagangnya keluar dari tangan saya, kelihatan? Oke? Idenya adalah ketika saya menggaruk, si anak nggak ngelihat alatnya. Idenya, ya. Atau bisa juga tangkainya masuk ke dalam seperti ini, lebih nggak kelihatan lagi kan? Ya, nggak kelihatan, tapi garukannya muncul. Ya. Jadi waktu saya menggaruk, idenya adalah dia tidak lihat alatnya. Ya. So kalau saya menggaruk, selain saya umpetin, lihat nggak jari-jari saya kan di atasnya nongol. Jari-jari ini bisa membantu saya merasakan kulitnya. Karena pada anak perubahan kulit cepat sekali. Bila mana saya ngerasain kulitnya sudah berubah, kekencangannya, kelembapannya, saya berhenti, pindah ke area yang lain. Ketiga, saya ngumpetin jari-jari saya supaya dia tidak terlalu terasa alatnya. Ya. Kayak saru, antara sebenarnya saya lagi dielus oleh jari ayah saya atau lagi digaruk, nggak berasa. Ya. Suaranya penting, mempengaruhi efek penyembuhan. Ya ini kalau saya pelan, tapi actually pada anak, ini anggap anak, maka saya garuknya seperti ini. Oh, sorry. Nggak kelihatan? Oke. Ya. Nggak berasa, karena tersaru sama tangan saya. Coba sekarang kalau alatnya saya tongolin, ya. Alatnya saya tongolin nih, nggak ada jari saya. Ini pasti lebih berasa. Begitu saya umpetin jari saya di dalam, maka jari saya menyarukan sensasinya, dan Anda seperti merasa cuma dielus-elus aja padahal lagi di terapi. Nah, ini di punggung, ini kan ada tulang punggung tengah, ke arah bawah. Ya. Kayak disisir. Exactly, kayak disisir pelan-pelan. 1, 2, 3, titiknya kurang lebih di sini. Anda bisa pakai sedotan, lihat tangan saya, ya. Karena kalau nongol berasa. Tapi kalau dia ketinggiannya sama, maka tersaru oleh jari saya, paham? Nah, titiknya seperti ini. Dan cepat, oke? Ini kalau pakai sedotan. Kalau pakai garpu, sama
saya pegang supaya 3 ujung garpu ini ketinggiannya kurang lebih sama. Terus Mbak rasain ya. Jelas? Ya. Dan ini yang paling penting. Gunakan tangan Anda sebelah lagi untuk mengusap. Ya. Mengusap itu akan membuat dia lebih rileks. Juga Anda bisa membaca perubahan kulitnya dan merasakan responsnya. Ini saya agak susah ngusap karena sambil ngomong di mikrofon. Oke. Waktu yang paling baik menurut saya adalah sebelum tidur. Sebelum tidur malam, dia ada kesempatan istirahat, dia akan menenangkan bayi dan kemudian dia akan tidur dan menikmati manfaat terapinya. Tapi jangan sejam sebelum dan sejam sesudah mandi ya. Sudah benar tapi kurang cepat. Lagi lebih cepat lagi. Yes. Ngantuk. Kalau garpu jangan dipakai buat garuk ya. Garpu itu buat ketuk ya. Caranya garuk atau kerok halus, lengan turun, kaki turun, badan turun, punggung turun, terus ketuk-ketuk ya. Ketuk-ketuknya gampang sekali. Megangnya jari Anda ngepas ujungnya ya. Jangan nongol permukaannya, sakit ya. Jari Anda ngepas, ketuk-ketuk di punggung atas ya. Setelah itu kalau Anda mau tambahin terapi spesifik seperti essential oil atau ada titik tambahan yang direkomendasi oleh terapis boleh, kalau enggak pun enggak apa-apa. Ini semua treatment mungkin di bawah 5 menit ya, cepat sekali. Oke? So ada pertanyaan nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Silahkan Dokter Tiwi untuk duduk di depan. Oke, kita ke Dokter Tiwi dulu ya karena Dokter Tiwi harus pergi dari ruangan. Selamat siang Dokter Tiwi. Selamat siang. Saya mau tanya kalau untuk vitamin sebenarnya perlu atau tidak? Kalau selama ini sih saya kalau anak makan pintar, istirahat cukup saya tidak kasih vitamin. Tapi kalau misalnya kita berpergian sampai malam saya suka kasih vitamin. Terus biasanya vitaminnya imbus untuk daya tahan. Itu katanya apakah kalau terlalu sering malah akan melemahkan daya tahan tubuh alami? Itu saja. Imbus itu namanya imunomodulator. Imunomodulator itu perlu tentara anak yang udah agak mapan. Jadi saya pribadi tidak pernah memakai. Karena kebetulan yang datang pada saya ya umur-umur seusia di sini ya, bayi-bayi. Buat saya vitamin nggak perlu. Kalau menyusui yang penting ibunya makan yang bagus. Karena vitamin itu jauh lebih bagus diserap melalui air susu ibu. Kalau anak susah makan nggak ada vitamin yang bikin makan. Vitamin yang paling bagus dari buah-buahan. Ya, jadi sebetulnya sih nggak banyak diperlukan atau tidak diperlukan. Ya seringkali saya kalau ibu-ibu minta vitamin itu saya ceramahin lagi bahwa vitamin paling bagus itu ya dari buah. Ya. Tadi dokter sempat menyampaikan bahwa dokter tidak menganjurkan vaksin rotavirus. Jadi saya berpikir, oh berarti ada vaksin yang dianjurkan, ada vaksin yang tidak dianjurkan. Nah, saya mohon infonya lebih jelas dari dokter, apa saja sih yang wajib vaksin untuk bayi atau untuk anak-anak. Lalu kemudian itu kan ada jadwalnya. Apakah harus patuh dengan jadwal itu? Kalau misalnya lewat-lewat telat-telat, ditoleransinya telat berapa lama sih? Gitu. Terima kasih banyak dokter. Ya. Vaksin selalu membuat bingung ya, banyak orang tua bingung. Sebetulnya sekarang ini Ikatan Dokter Anak itu mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi berarti dianjurkan. Dulu ada pembagian vaksin wajib dan tidak wajib dan dianjurkan. Wajib ada dipakai wajib dan dianjurkan sebetulnya lebih kepada distribusi penyakit di masyarakat. Jadi kalau yang wajib itu dulu hepatitis B, TPT, polio, campak, BCG itu penyakit yang banyak di masyarakat. Dan kalau bisa semua anak dikerjakan. Saya waktu puskesmas dulu kalau ada anak yang belum di DPT atau dicampak kita datengin. Karena kita memang masyarakat kita adalah masyarakat yang higiene sanitasi kurang baik, kemudian belum dengan kalau di puskesmas kan mungkin fasilitasnya nggak ada sehingga penyakit-penyakit itu membahayakan buat anak. Saya pribadi karena saya banyak melayani bayi-bayi ASI, rotavirus itu banyak sekarang di Jakarta ini lagi sedang banyak-banyaknya. Bukan berarti bahwa rotavirus itu kalau kita kasih terus dia nggak sakit.
Dia hanya meniru infeksi primer. Karena rotavirus itu yang bahaya justru di saat pertama kali terjadi. Dan sangat bahaya kalau mengenai bayi-bayi yang 0-6 bulan. Kalau di atasnya tetap bahaya kalau dehidrasi. Jadi sebetulnya kalau rotavirus sebetulnya nih kalau mau tidak kita kerjakan boleh saja. Tapi higiene sanitasinya harus baik. Pemberian ASI membuat usus sangat asam. Sehingga bayi-bayi ASI itu jarang sekali diare. Ya, saya senang sekali Reza melengkapi presentasi saya karena saya seringkali kesulitan. Tapi saya juga melihat bahwa bayi-bayi yang jarang sekali ke tempat saya seringkali tanya. Biasanya sering dirawat oleh eyang-eyang. Ya, saya tanya nih, kok bisa ya nggak pernah datang Bu, sehat terus ya? Enggak dok, bayi saya kalau itu seperti tadi itu, mungkin dia nggak pakai teknik, tapi itu mungkin turun-temurun yang sekarang Reza terangkan secara mungkin ada ilmunya. Reza ini adalah orang yang sangat banyak membaca dan sangat berguru kemana-mana. Saya ajak dia karena dia itu punya bekal ilmunya dan dia orang pintar. Boleh promosi ya? Saya banyak membaca buku yang baru saya baca sekarang, dia udah bacanya beberapa tahun lalu gitu ya. Jadi kembali lagi ke vaksin rotavirus, sebetulnya rotavirus kalau pakai formula mungkin saya anjurkan. Karena itu saya tidak menganjurkan pakai formula, kalau bisa di tahun pertama hindari pemakaian susu formula, kalau bisa. Tapi kalau enggak bisa apa boleh buat, mix feeding itu lebih bagus. Jadi artinya kasih formula tapi nyusuin juga. Saat sakit ASI itu sangat-sangat perlu. Pekerjaan kita dokter menjadi lebih ringan kalau kita menghadapi bayi-bayi ASI. Reza anaknya menyusui, jarang sakit, tapi kalau sakit dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Jadi itu yang saya bilang, ibu boleh hidup natural tapi ibu bekali ilmu-ilmu macam-macam ya. Jadi dan itu akses tahu ilmu itu sekarang sangat dipermudah. Ya, jadi dengan googling atau dengan baca gitu ya. Jadi sekali lagi kalau vaksin saya biasanya seperti IPD. IPD atau untuk radang paru. Kalau ASI saya tidak lakukan di usia 2 bulan. Tapi kalau formula bapaknya merokok saya anjurkan. Ya, saya anjurkan kenapa? Karena anak itu terpapar dengan penyakit. Gitu ya. Jadi artinya kenapa saya himbau kalau perokok lebih bagus kalau punya bayi. Kalau nanti mau merokok entar deh 3-4 tahun lagi setelah anak besar. Karena kita sendiri membawa penyakit. Riak itu disenangi sekali dengan kuman. Makanya saya tidak anjurkan untuk nyedot-nyedot dengan mulut. Ya sering kan saking kasihan dok disedot pakai mulutnya sendiri lagi pilek. Bapaknya sakit, anaknya lebih sakit lagi atau ibunya lebih sakit lagi. Karena kuman itu transfer kuman kita itu kelihatannya kita tidak sakit. Kuman-kuman yang ada di kita kalau transfer ke anak menjadi merugikan. Gitu ya. Bayi saya sekarang 3 bulan, anak pertama. Waktu 6 minggu pertama, 1 hari selain menyusui bisa memerah sampai 5-6 kali ya, banyak sekali. Tapi saat ini sangat sedikit sekali ASI-nya dan udah gak pernah memerah. Salah satunya saya merasa sering capek terus, lemes, kurang tidur. Karena 24 jam mengasuh gitu. Jadi mungkin ada tips dari dokter dan Mas Reza untuk tetap fit. Terima kasih. Ya, ini saya jawab lagi dengan sharing pasien saya ya. Saya punya bayi kembar 2, ibunya bekerja ya. Bayinya gendut-gendut. Sekarang kemarin ketemu saya 8 kilo 7 bulan. Cukup gemuk. Saat bayi dia gendut-gendut sekali. Saya tanya sama ibunya, itu tidak pakai formula sama sekali. Bu, kok bisa ya gemuk-gemuk? Saya juga belajar dari para orang tua ya. Yang dia bilang apa? Dia bilang gini, suster saya galak dok, saya main BB aja gak boleh. Saya suruh tidur aja sama makan. Jadi rupanya stres fisik pada ibu, makanya ibu-ibu bekerja seringkali produksi ASI-nya jadi turun. Di samping mungkin karena stres pekerjaan, tapi kelelahan fisik itu akan membuat produksi turun. Jadi kalau ibu merasa produksi ibu turun, itu tadi makan, minum, tidur, apa yang menyenangkan mungkin sport lakukan. Tapi jangan kalau capek itu pasti dia turun. Tetapi jangan lupa juga bahwa produksi itu nggak akan terus banyak dia akan fluktuatif. Biasanya orang seringkali membandingkan produksi dia di bawah 6 minggu dan di atas 6 minggu. Atau di bawah 3 bulan dan di atas 6 bulan. Apalagi di atas 6 bulan, apalagi udah setahun itu nggak mungkin bisa memerah. Pasti dia produksinya akan turun. Tapi kalau dibandingkan antara 6 minggu dengan 3 bulan aja, itu biasanya seperti turun. Padahal yang dilakukan oleh badan adalah dia menyesuaikan.
Ya, yang sebetulnya yang kita harus evaluasi adalah berat badan bayi aja. Kalau berat badan bayinya masih banyak, toh kita juga nggak mau kasih bayi-bayi yang orang lain gitu kan. Jadi asal ibu merasa turun, ibu merasa capek, istirahat. Karena memang produksi ASI itu sangat tergantung dari kelelahan fisik. Ya, kalau capek, sakit, itu turun dia produksinya. Tapi nggak akan turun terus. Ya, nanti dia akan naik lagi. Ya, begitu juga ibu-ibu bekerja. Kalau ngerasa produksi ASI turun, netek malam sambil tidur, kemudian itu tadi kalau di kantor nggak harus capek-capek banget, banyak istirahat sama makan minumnya diatur. Ya, paling bagus sih nggak kerja memang. Ya, itu paling ideal. Itu paling ideal. Itu tantangan sekarang. Orang harus bekerja, tetapi harus menyusui. Itu tantangan. Kenapa zaman dulu orang banyak bisa? Karena saya lihat anak-anak yang dirawat sendiri oleh ibunya, satu lebih sehat, dua ibunya juga lebih sehat, produksi lebih bagus. Ya, itu. Tapi kita kan nggak bisa menyamakan ibu di rumah aja, nggak mungkin. Jadi kita perlu trik-trik supaya ibu tetap bisa bekerja kalau memang harus bekerja, tapi ibu bisa tetap punya anak yang sehat. Ya. Oke, mungkin tambahan dari saya, ketika seorang ibu melahirkan, apapun metode persalinannya, dia kehilangan significant amount of qi. Daya hidupnya banyak yang hilang, kemana hilangnya? Dikasih ke anaknya. Ya. Sehingga wanita butuh waktu, kalau tradisionalnya kita bilang yang 40 hari pasca persalinan itu, tapi actually dalam praktek saya, kadang-kadang dari 2-3 tahun pasca melahirkan pun kadang-kadang qi-nya belum pulih. Karena mungkin dia belum siap pulih, dia udah pakai lagi buat beraktivitas dan sebagainya. So, selain daripada makan, minum, istirahat, biasanya di klinik kami merekomend ada namanya postpartum acupuncture. Jadi akupunktur Japanese style acupuncture untuk memulihkan qi ke organ reproduksi dan ginjal, terutama yang biasanya depleted. Sama ada home treatmentnya. Home treatmentnya itu, pernah dengar moxa nggak? Moxa itu kayak cerutu yang panas, ada beberapa titik yang dihangatkan, bisa dikerjakan sendiri di rumah. Selama 2-3 minggu untuk mengembalikan kembali energi. Nah, ketika energinya kembali, produksi ASI-nya juga lebih baik dan biasanya itu cirinya Anda juga capek dan sebagainya. Belum lagi kalau kadang-kadang pasca persalinan ada postnatal depression dan lain-lain atau trauma yang harus dibersihkan. So, postpartum healing itu penting sekali. Kalau Anda sudah bisa self healing, modul 1 udah pernah belajar ya. Daily energy routine-nya 3 kali sehari. Daily energy routine. Bukan, tapas acupressure technique itu kan modul 2, ya. Modul 1 akan membantu untuk membangun qi Anda lagi ya. Thank you. Yeah. You. Saya Amanda mau tanya ke Dr. Tiwi mungkin ya. Mau menegaskan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kita tidak melakukan imunisasi nggak masalah ya dok. Selama kita menjaga lingkungan sekitar anak agar tetap sehat gitu bukan? Saya tidak setuju dengan itu karena ibu tidak akan bisa menjaga terus-terusan anak. Dan vaksin tidak akan bekerja langsung. Ya, jadi kalau seperti hepatitis B itu dilakukan sampai anak usia di bawah setahun, ya 6-7 bulan. Dia akan bekerja optimal dan dia harapkan dia akan bekerja baik setelah dia keluar rumah. Ya, belum lagi kalau hepatitis B, kalau nanti dia menikah misalnya, dia akan menjadi carrier. Karena kita hepatitis B itu kalau nggak salah saya, kita angka kejadiannya cukup tinggi di dunia. Karena kita masyarakatnya banyak. Saya tidak setuju kalau ibu tidak melakukan imunisasi pada anak-anak. Karena saya sendiri masih banyak ketemu penyakit di kamar praktek. Campak itu banyak sekali, gondongan banyak sekali, hepatitis B masih banyak sekali. Maka itu kita disuruh melakukan hepatitis B itu 12 jam. Saya mulur-mulurin 24 jam bahkan saat kontrol. Kenapa? Karena kejadian hepatitis B banyak dan kita nggak tahu di mana anak itu berada. Karena itu kebijakan komunitas. Kalau kebijakan pribadi, ibu sendiri yang bisa mengukur, tapi kewajiban kita untuk mengedukasi ibu. Karena penyakit-penyakit itu seperti DPT, difteri, pertusis, tetanus. Apakah ibu bisa menjamin kalau nanti dia lari kena paku misalnya? Tetanus toksoid itu susah sekali dicari. Kalau dia misalnya kena itu ya, kan kita nggak mungkin menjaga anak sebagus-bagusnya kita gitu ya. Mungkin kita bisa menjaga dengan baik di tahun pertama. Tahun kedua aja dia harus keluar rumah dan ingat vaksin tidak bekerja langsung. Dia bekerja perlu waktu. Sehingga kita saat dia ada di dalam rumah sering itu kita lindungi dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya ke Dr. Tiwi ya. Anak saya anak yang pertama usia 7 bulan 22 hari. Sebelumnya untuk tidur itu gampang, seminggu terakhir ini untuk tidur itu susah untuk malam. Terus
ketika ada suara apa gitu dia sensitif sekali. Jadi langsung kebangun gitu. Bahkan malam Sebelumnya bagus ya? Sebelumnya bagus. Bahkan Berat malam, badannya berapa? berat badannya 7,2. Malam pun juga sering gitu. Nah, dia sekarang sedang tumbuh gigi juga 1 gitu. Apa ada hubungannya dengan hal itu? Terima kasih. Ya, tadi saya kenapa tanya berat badan? 1, karena dia banyak aktivitas, hati-hati dia kurang makan. Jadi mungkin porsi makannya harus ditambah. 2, tumbuh gigi itu sering banget bikin bayi rewel. Ya, jadi sekarang yang dilakukan adalah porsi makannya ditambah, tapi mungkin lebih encer karena dia sedang tumbuh gigi. Kalau dia kenyang, biasanya kan kalau kita kenyang biasanya tidurnya lebih nyaman. Sama itu nanti mungkin teori-teorinya Reza kalau yang bisa untuk tadi ya. Tapi prinsipnya itu sesuatu yang normal terjadi pada bayi. Ya, rewel itu ya anak kurang tidur aja, bapak ibu bawa dia pergi atau orang banyak datang ke rumah kita aja malam bayinya bisa rewel. Ya, bawa ke kawinan, coba malamnya dia bisa rewel. Ya, jadi artinya bayi itu sangat sensitif dia. Ya, tapi kalau rewel itu jangan buru-buru apa ya, actionnya tuh berlebih gitu ya, actionnya berlebih. Padahal itu sesuatu yang natural, itu pasti dialami oleh semua bayi atau anak.